Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini di aula BPP Kecamatan Segedong dalam kegiatan pembuatan trichoderma ya. Nah, yang nanti akan disampaikan narasumber. Dan selanjutnya yang kami hormati Pak Iwan Setiawan SP selaku koordinator BPP Kecamatan Segedong. Yang kami hormati Bu Cantur Kurniasari selaku POPT di Kecamatan Segedong. Yang kami hormati Bu Yeni yang selaku narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, yang kami hormati juga kepada peserta pelatihan pembuatan trichoderma pada kesempatan pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengadakan BPP Kecamatan Segedong mengadakan pelatihan mengenai trichoderma SP, dan nantinya kita di sini akan belajar tentang apa sih trichoderma SP itu, dan sekaligus juga langsung mempraktekkan bagaimana cara pembuatan ataupun memperbanyak dari trichoderma SP. Dan untuk kita sebelum kita memasuki acara inti dari kegiatan pada hari ini, marilah kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator penyuluh di BPP Kecamatan Segedong. Pada Bapak Iwan Setiawan SP, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Halo, terima kasih pada Pak Justi. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Catur selaku POPT dan Bu Yeni Nuril Hidayah selaku narasumber kita pada hari ini, dan ibu-ibu KWT serta petani milenial kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kegiatan kita pada hari ini ada pelatihan di BPP tentang pembuatan trichoderma yang nanti akan disampaikan oleh Bu Yeni. Pada kesempatan ini kita di lapangan selalu mengalami kendala tentang jamur gitu kan, terutama kegiatan ibu-ibu nanti yang di KWT, program kita di pekarangan, juga program tanaman cabai. Kondisi tanah kita di tanah gambut lebih sering terjadi serangan oleh jamur. Pada kesempatan ini, pada hari ini kita sama-sama pelajari bagaimana kendala kita untuk jalan keluar untuk pengendalian jamur tersebut. Juga pada petani muda, juga pada kelompok tani Pak Nagi yang berencana akan juga usaha kegiatan tanaman horti atau sayur. Nanti kita bisa cermati saat ini juga langsung kita praktek. Nah, praktek bagaimana cara pembuatan triko. Kemudian daripada itu kita ada perkendala nanti sambil kita berjalan bisa kita diskusikan lebih lanjut karena jadi tingkat waktu gitu. Nah, kita bersihkanlah kegiatan supaya cepat gitu kan. Dalam harapan ke depan supaya program-program yang baik yang sudah kita lalui atau yang kita jalani ke depan supaya bisa lebih
bermanfaat dan sukses ke depannya dari kendala yang selalu kita hadapi selama ini di lapangan. Mungkin untuk itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambil jalan kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih pada pembawa acara. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan Setiawan SP selaku Koordinator BPP Kecamatan Segedong telah memberikan sambutannya, dan selanjutnya mohon izin kepada Ibu Catur untuk memberikan sedikit sambutannya kepada Bapak Ibu petani yang ada di sini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, makasih kepada Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepada MC ya, pembawa acara atas kesempatan diberikan kepada saya. Alhamdulillah ya, kami dari pihak teman saya dari LPHP dan saya Kecamatan Segedong, PEPT Kecamatan Segedong sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini karena kerjasama antara pihak BPP dengan kami demi untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian perbanyakkan agensi yang sekarang memang lagi digalakkan oleh pemerintah, terutama untuk mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan. Nah, salah satunya Ibu, kan banyak nih kita harus pupuk mahal, pestisida mahal. Nah, salah satunya kita melakukan praktek, kemudian inovasi-inovasi, perbanyakan agensi hayati. Kemudian bisa juga pupuk organik maupun pengendalian OPT yang dilakukan secara hayati, yang ramah lingkungan, yang dapat kita manfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar alam kita. Nanti kedepannya setelah ini semoga ya, nanti kita akan lakukan juga kegiatan-kegiatan lain yang perbanyakan atau pupuk organik. Menambah ya Bu, bukan berarti kita pupuk kimia kita hilangkan, tidak. Tapi karena pupuk itu sulit terdapat, kemudian mahal, jadi kita menambah, memanfaatkan atau membuat pupuk organik maupun pestisida organik. Terima kasih kepada teman saya dari LPHP Provinsi Kalimantan Barat, letaknya di Kakak, Mbak Yeni Nur Hidayah, ya, yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan berbagi ilmunya. Nah, disinilah mudah-mudahan dapat kita serap. Kemudian boleh bapak-bapak petani dan ibu-ibu petani untuk bertanya, sharing, diskusi, silakan. Insyaallah kegiatan ini akan berlanjut ya. Semoga nanti kita bisa ke depan kita membuatkan mall ya, mall dari Putri Malu kan mudah nih, banyak di sini, PGPR, kemudian macam-macam yang dapat kita laksanakan. Kemudian ya silakan Pak. Nah, ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Catur Sari yang telah menyampaikan. Tadi saya pakai. Saya susul. Sebelumnya mungkin kita buka dulu acara pada kesempatan kali ini, dan nanti akan dibuka oleh Pak Iwan Setiawan selaku Koordinator BPP Kecamatan Segedong. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara pada kesempatan kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Coba cara bukanya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Nah, ini. Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan kegiatan pelatihan tentang pembuatan trichoderma di BPP Kecamatan Segedong pada tanggal 25 November 2022. Pada hari ini kegiatan
mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan pembuatan trichoderma di BPP Kecamatan Segedong pada tanggal 25 November tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada pembawa acara. Selanjutnya acara saya silakan. Terima kasih kepada Pak Iwan Setiawan Yesus yang telah membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita memasuki acara ini, yaitu materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bu Yeni Nur Hidayah SSI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini waktunya. Ini juga pakai ya. Masuk. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk materi, saya mohon waktu Bapak Ibu untuk berkenalan dulu dengan saya. Kan tak kenal maka tak harus Bu kenalan. Jangan sayang dulu, jangan nanti baper. Kenalan dulu. Nah ini, mohon izin. Nah, ada nomor HP-nya, saya tidak menutup komunikasi. Bapak Ibu sekalian boleh menghubungi saya terkait dengan bagaimana perbanyakan agen hayati, bagaimana perbanyakan PGPR dan sebagainya. Nanti kita belajar masing-masing. Saya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Saya ditugaskan di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit. Singkatannya LPHP yang tadi disebut sama Mbak Ii ya. Mbak Catur di sini kenal ya semuanya Bapak Ibu ya? Kenal. Nah, Mbak Catur ini juga dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat, bertugas di Kecamatan Segedong. Saya juga sama, tapi di Kecamatan Pontianak Utara. Nah, saya di sini sebagai petugas dari Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit. Karena alhamdulillah nih Bapak Ibu, saya disuruh sana sini jabatannya. Nah ini ya, udah dicatat nomor handphonenya. Bapak Ibu jangan malu-malu. Kalau mau tanya, telepon, tanya aja, saya enggak apa-apa. Selanjutnya, udah kenalan dengan saya. Udah, selanjutnya kita kenalan dengan yang hari ini mau kita bahas. Kita kenalan dengan yang hari ini mau kita bahas. Bapak Ibu, Mbak-mbak, adik-adik semuanya, apakah sudah pernah dengar tentang trichoderma? Kalau ini pasti sudah pernah dengar. Kalau ibu-ibu belum ya, Bapak trichoderma itu apa ya trichoderma? Nah, Bapak Ibu sekalian, di dunia ini diciptakan Tuhan itu seimbang. Ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang mengganggu tanaman Bapak Ibu itu jahat, jamurnya jahat. Jamur yang jahat tuh macam-macam. Ada fusarium, ada rhizoctonia, macam-macam namanya. Ada yang bikin busuk, ada yang bikin layu, ada yang bikin kering. Tiba-tiba bagus hari ini, besoknya kok tiba-tiba layu tanamannya. Itu udah tiba-tiba Bapak Ibu, tapi mata kita lihatnya tiba-tiba. Tapi sebenarnya jamur-jamur itu adalah penyakit tular tanah. Ada jamur jahat di dalam tanah. Cuman dia belum nyerang tanaman kita. Kenapa belum? Bisa jadi tanaman Bapak Ibu sehat, lingkungan Bapak Ibu bagus, ekosistemnya bagus. Tapi kita pakai nih fungisida kimia. Kita pakai pupuk kimia. Kita pakai racun-racun insektisida kimia. Lalu terjadilah ketidakseimbangan lagi. Tidak seimbang nih lingkungannya. Akhirnya imun atau daya tahan dari tanaman Bapak Ibu berkurang. Sehingga masuklah penyakit ke badannya sama kayak kita. Kalau kita lagi tak fit, kita lagi tak sehat, penyakit mudah datang. Seperti itu juga tanaman kita. Lalu ternyata ada yang jahat, ada yang
baik. Dia harusnya bertugas memakan jamur-jamur ini nih, biar tidak ganggu tanaman kita. Tapi karena penggunaan fungisida tadi itu Bapak Ibu, lalu jamur yang baik pun mati. Harusnya kan hanya bunuh jamur yang jahat. Karena banyak penggunaannya berlebihan, jamur yang baik pun mati. Seperti itu. Nah, lalu saya mau menyampaikan informasi lagi Bapak Ibu tambahan. Ini hasil penelitian dari Institut Pertanian Bogor. Rektor IPB sudah resmi menyatakan dampak dari fungisida adalah satu, meningkatkan gen feminis, di mana kalau anak-anak yang lahir itu kebanyakan perempuan. Kalau anak-anak yang laki-laki lahir agak lembut sedikit ya. Itu dampak negatifnya. Untuk perempuan gimana? Dia mengganggu hormon reproduksi. Jadi kalau sekarang orang-orang nih kayak bingung, kok banyak anak kelahiran perempuan? Kok laki-laki kita agak lembut-lembut sedikit yang sekarang? Ternyata itu salah satu faktor dari dampak penggunaan fungisida kimia. Namanya tuh endapannya, residunya. Dia mengendap bertahun-tahun di lingkungan kita, akhirnya dampak ke kita. Jadi penting sekali sekarang kita pelan-pelan beralih kembali ke yang alami. Ya Bapak Ibu ya, bukan cuma untuk keuntungan kita, bukan keuntungan biar pupuk ini tidak banyak pakai, biar obat tidak banyak pakai. Itu adalah keuntungan kedua dan sekian. Yang pertama, kita kembali menjaga fitrah kita ke alam kita. Seperti itu. Boleh Bang, lanjut. Ini dia. Ini dah yang dibawakan contohnya. Boleh digilir, dilihat. Ini Trichoderma, jamur yang kami tumbuhkan di laboratorium. Nanti ya ini putarkan video. Gimana bisa sampai ke dalam agar-agar begitu? Dari mana asalnya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, boleh lihat. Ini biangnya. Biangnya Trichoderma, warnanya hijau, perbanyakan berbau khas fermentasi, sporanya berwarna hijau tua. Kalau di mikroskop, kita pakai mikroskop, seperti ini bentuknya. Dia ada benang-benang, ada kayak batangnya, ada kayak bulat-bulat kayak gitu ya. Ibu perhatikan yang kayak batangnya tuh. Itulah mereka yang mengikat jamur jahat dan memakannya dan menyerapnya. Jadi kayak sarang laba-laba yang banyak, mereka mengikat jamur-jamur jahat dalam tanah tuh, dimakannya. Inilah bentuk dia. Nah, jadi terbayang ya Bapak Ibu ya, gimana sih cara dia menangani jamur jahat tuh? Itu tuh, organ badan dia. Kayak gitu. Nah. Ini manfaatnya. Agen antagonis tadi, dia memakan, dia jahat. Dia jahat sama yang jahat, berarti dia baik ya sama kita. Dia agen antagonis untuk jamur-jamur jahat. Dia makan, dia musuhin, diusir, dimakannya, dibunuhnya. Yang kedua pengurai, dekomposer. Nah, jadi tanah-tanah bapak-bapak yang mungkin sekarang keras, terasa keras, dikasih pupuk, tapi tanaman tidak nyerap, bagus, dikasih pembenah tanah dan sebagainya, tapi masih keras, tanamannya mati Bapak Ibu, karena mikroorganismenya berkurang. Ini juga sebagai dekomposer. Yang ketiga, pupuk organik. Karena apa? Penggunaan Trichoderma kita campur dengan pupuk kandang kita. Jadi Bapak Ibu, dalam 20 kilo pupuk kandang cukup 2 on saja. 2 genggam aja. Jadi kalau Ibu buat sekilo, bisa buat 100 kilo pupuk. Dan itu sama pengaplikasiannya, tabur aja ke tanaman Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini cukup ekonomis kalau dari biaya. Lanjutnya, ini apa sih contohnya penyakit yang di jamur tular tanah ini? Ini saya ambil contoh di sayuran ya. Daun bawang, daun labu. Ada namanya layu fusarium. Dia tuh warna hijau. Jadi penyakit ini tidak spesifik satu tanaman. Kemarin cabai, pepaya, jagung, sayur tomat, terong, habis kena semua sama fusarium. Sekarang di Kakap kami menemukan padi juga udah kena. Apa ciri-cirinya ya nih? 1, dia agak tertutup.
Kadang kan apa namanya daunnya tuh agak gulung sedikit. Kalau misalnya hama putih palsu atau hama penggerak batang, dia tuh kan menggulung semua. Tapi dia ini ada gejala layu. Apa akibatnya? Malainya hampa. Ndak ada burung, ndak ada apa. Malainya ndak pecah, tapi malainya kosong. Layu fusarium juga udah menjangkau ke padi sekarang. Dulu layu fusarium hanya di tanaman hortikultura. Sekarang karena ketidakseimbangan alam dan cuaca, namanya jamur ya, dia kemana-mana bisa jangkit. Sekarang sudah ke padi. Jadi ini konsentrasi kita. Kalau Bapak heran nih, ngapa padi saya ini kayaknya hijau aja, tapi kayak lemah, layu gitu. Pas malainya kosong. Ini kami bawa ke laboratorium, dia terjangkit sama fusarium. Yang kedua, bercak daun kering nih. Ini nih juga kalau udah daun-daun tanaman kita kena gini, buahnya macam mana, Bu? Besar enggak buahnya? Maksimal enggak buahnya? Kalau udah daunnya kayak gini. Nah, ini juga bisa dibantu dengan trichoderma. Selanjutnya, Bang. Nah, ini dia. Kita bikin semai bibit cabai, semai bibit tomat, semai semua. Lalu rebah, busuk, baik itu di pangkal akar maupun di batangnya. Jangankan nak nanam, kecambahnya udah rebah, bibitnya dah layu. Ini, itu juga salah satu target trichoderma untuk mengatasinya. Nah ini dia tadi ya Bapak Ibu. Kalau kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Apalagi ini organik. Dia nih bisa digunakan bahkan saat belum punya penyakit, media tanam, kita persiapan media tanam tuh, pupuk kita tuh udah kasih triko. Kita kasih penangkalnya dah. Kayak gitu kan. Nah, ini untuk penggunaan intensitas serangan. Karena kalau kami POPT itu ada namanya intensitas serangan. Di mana intensitas serangan itu akan disesuaikan dengan penanganan yang harus kita lakukan. Nah, untuk APH atau agen pengendali hayati trichoderma, untuk yang ringan kayak gini. Tuh. Nah, selanjutnya Bang. Nah, ini dia. Kenapa tadi saya sebutkan intensitas 10 sampai 25%, 20% sampai sekian dan ini. Ini dia. Tadi yang Yani sebutkan, dicampur ya Bapak, Ibu, 2 on trichoderma dengan 20 kilo, itu untuk media tanam, sebelum tanam. Ini dia, selama 2 minggu difermentasikan. Tuh, sampai 20 sampai 40 kilo, cukup 1 sampai 2 on saja. Kita campurkan, kita kasih ke media tanaman kita. Ini pratanam. Lanjut Bang, silakan. Nah, ini untuk serangan yang ringan ke sedang. Kalau dia udah ada, kayaknya mau layu nih. Kayaknya udah ada bercak-bercak nih. Ini dia. 2-3 kilo pupuk kandang, 1-2 on trichoderma, kita campurkan, kita tumpuk ke tanaman yang sakit. Langsung ke tanaman sakit. Tadi kan langsung ke tanah ya sebelum tanam. Ini langsung ke tanaman yang sakit. Lanjut Bang. Nah, ini dia. Kalau udah banyak, udah mau tanamannya udah kayak, aduh udah layu nih kayak cabai ibu ya udah layu. 1 on 1 genggam Bu, benamkan ke dalam tanamannya, per tanamannya. Makanya tadi saya bilang, bagusnya kita mencegah daripada mengobati. Penggunaannya juga lebih efektif dan efisien. Nah, itu usah banyak kita ngomong. Sekarang kita nonton. Ya ini mau kasih tahu, boleh Bapak Ibu dikembalikannya tadi. Gimana barang ini bisa sampai dalam botol, macam jin pula ya, ditutup gini ya. Macam mana barang ini bisa sampai dalam sini? Kita lihat videonya dulu. Yang eksplorasi. Ada soundnya enggak? Bisa dirasakan? Nah, pakai mic, ada enggak speakernya? Speakernya di mana? Anda ulangi loh.
Kok nggak muncul ya bang? Muncul kalau bang. Iya kak mbak. Nah. Udah mateng nih, udah siap. Nah, kok udah keluar ya? Punya bang. Atau open with yang lain aja. Suaranya nggak keluar ya? Gimana sih? Pakai mic nggak? Saya dengan kawan-kawan ngambil biang. Ini alat-alat yang kami gunakan. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, nonton ya. Nanti kalau mau nanya biang ini dapat dari mana, tagih aja Mbak Ayi. Ini yang kami lakukan di laboratorium untuk perbanyakan dari biang trichoderma. Kami harus siapkan dulu yang ping-pingnya nih, bahan tumbuhnya nih, agar-agar ping-pingnya nih. Nah, itu alat dan bahannya. Nah, ini cuma kita nonton ya untuk pengetahuan ya. Jangan ibu bapak pusing nanti alam masak kentang masak sambal ke apa nih gitu enggak ya. Sorry. Karena badannya ini tak mendukung. Nah, kita ambil jamur ini dari tanah juga. Jadi, kami ambil kemarin dari pohon pisang yang anaknya nih. Di daerah perakarannya, tanahnya diambil. Baru kita perlakukan sedemikian rupa di laboratorium untuk hanya mengambil jamur ini aja. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ini dari mana gitu kan, dari tanah juga kita kembalikan ke tanah. Nah, diambil tanahnya Bapak Ibu. Nah, ini kan. Ini saya. Tuh, saya. Setelah media merah, larutan perkuliahan injekan dimasukkan ke dalam masing-masing cawan kecil. Cawan kecil yang telah berisi media dan sensor biarkan diinkubasi pada suhu ruangan tumbuh dia. sampai 7 hari. Tumbuh hijau. Nah, itu jadinya. Dari yang banyak ini, akhirnya kami pecah-pecah, bagi-bagi ke dalam tabung kecil kayak gini, nanti dia tumbuh lagi. Inilah yang kami bagikan ke para petani untuk diperbanyak skala petani. Nah, ini skala laboratorium bikinnya. Nih. Kami berharap skala ini bisa dicanangkan di BPP. Itu program dari LPHP. Kami berharap skala ini bisa menjadi pusat di BPP, sehingga petani tidak bingung lagi mencari kemana. Dan itu akan
dibimbing oleh LPHP Pontianak untuk 9 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Itu kedepannya, semoga ya Pak Iwan ya. Siap, mungkin itu hanya butuh ruangan khusus dan sebagainya. Nanti kan kayak gini nih, kita bisa ganti dengan botol UC 1000, akan kaca juga tuh botol UC 1000 tuh Pak. Jadi kita nggak perlu beli, nanti botol UC-nya kita steril, kita bikin memang benar skala lapangan, sehingga tidak membingungkan petani. Pakai dandang. Iya, pakai dandang, pakai direbus. Nah, bisa nanti. Nah, itu yang biangnya Bu, Pak. Lalu apa yang akan kita lakukan hari ini di video selanjutnya? Itu diperbanyakan. Yang hari ini kita lakukan nih. Jadi alat-alatnya Bapak Ibu yang akan kita lakukan hari ini, saya mau tanya loh, ada nggak di rumah? Oh ya. Beras nih Bapak Ibu, yang murah-murah, yang pecah 4, pecah 3, beras Apkir. Beras Apkir ya. Dikukus. Terus dibolak-balik biar rata. Kayak kita masak, biar rata. Cek. Udah gitu berasnya dihampar. Plastiknya udah ada plastik. Plastik ini nih untuk kerupuk kita bikin masak buat kerupuk. Terus nanti kita nggak pakai blender, kita pakai gerus. Nanti saya ajarkan gerusnya gimana. Dibikin. Yang pasti harus ada ini, botol-botol bekas spray atau bapak-bapak mau beli di toko pertanian, Ibu, botol penyemprot kayak gini, ya. Saringannya ada Mbak, saringan. Masukkan, semprotkan ke atas beras yang tadi udah kita kukus. Lalu tunggu 7 hari, dia tumbuh. Nah, tuh. Ini dia jadinya. Jadinya warna hijau itu akan menyelimuti beras yang kita kukus. Nah, Bapak Ibu, cek. Nah, sekarang mau saya tanya, ada enggak kompor Bu di rumah? Ada. Pak, ada dandang di rumah Pak? Ada. Berarti alat-alatnya ada di sekitar kita. Mudah. Beras pakai yang Apkir Bapak Ibu, bukan yang untuk kita makan, bukan. Yang murah-murah. Yang bercampur dedak pun enggak apa-apa. Itu kan proses itu, kalau kan biasa kan kita nasi terus kita kasih, terus kita diamkan tanpa kita ada jamur, itu bisa difungsikan kan? Jamurnya lain, tak bisa. Beda jamurnya. Bukan jamur trichoderma. Ya. Jadi hari ini udah selesai kami ngukus tadi, biar Bapak Ibu udah lama nunggu. Kukusannya udah selesai. Sekarang saya harap Bapak Ibu bisa melihat tingkat kematangannya. Jadi kalau di rumah bikin, oh gini. Jadi dia tuh enggak masak benar. Dalamnya empuk, tengahnya masih keras. Ayo kita cek Bapak Ibu. Tak apa, maju ya, jangan malu-malu. Ya. Nah. Ini sih enak nih, baras ini nih. Bapak Gitu Ibu ya. sekalian, kita praktek nih, langsung nih ngelihat nih apa Dari sini apa nih?
Selanjutnya, nanti kita tutup, kita bisa nengok ya gini. Kalau udah panen hijau 7 hari baru boleh kita buka. Nggak boleh masuk udara kan? Boleh, tapi nggak boleh dibuka banyak, biar jamur lain nggak masuk. Cuma jamur itu aja. Nah, ini boleh tolong, Bang, angkat Bang. Nah, angkatnya pakai gini nih Bang. Nah, ini di anu. Panas nggak? Semua jangan sampai tumpah. Nah, ini nih dihampar ketebalannya 1 cm. Jadi tipis-tipis. Kira-kira ya? Kira-kira. Kira-kira 1 cm udah. Cukup. Kira-kira. Ini Bu, ini untuk saya Bu. Ini lain fungsinya. Nanti ini ada lain fungsinya. Nah, boleh. Sila Bu, lanjut Bu. Kita hampar Bu. Biar gacok harus dicoba. Harus ikut. Yang awak dapat orang nanti. Nggak buat orang. Betul macam Ibu nih. Betul gitulah Bu. Tepat sekali ketebalannya kayak gitu. Jadi bapak-bapak yang di sini, ibu-ibu yang di sini, kan tahu nih ilmunya. Bapak tahu nggak harganya berapa? Kalau dijual oleh BPTP, LPHP jual 35.000 sekilo. BPTP jual 45 sampai 50.000 sekilo. Kalau Berarti berapa kilo tadi Ibu? ini 2,5 tadi katanya. 2,5 kilo. Jadi Bapak Ibu yang di sini tolong dikembangkan benar, dipelajari. Saya berharap di Kecamatan Segedong nih Bapak Ibu yang jadi produsennya. Siap. Jadi nanti kalau ada Mempawah, ada pameran, Siap. BPP Segedong, ini produk kami. Siap. Dari petani kami bikin trichoderma sendiri. Kerjasama dengan OPT. Betul. Tetap. Kalau beli sekilo 35, 2 kilo baru udah 70, 3 kilo 100.000 cuma dapat 3 kilo. Sedangkan 100.000 Bapak Ibu bisa bikin 5 kilo sendiri. Jadi bikin ya Bapak Ibu ya. Kalau nanti kawan-kawan nanya, ih kok cantik tanamannya, dari mana nih? Beli dengan saya yang bikin, kayak gitu ya. Nah, Kita pakai setir. Nah mantap, ini bagus nih Bu. Tebalannya pas, kayak gini. jadi ketebalannya sekitar 1 cm ya Bu ya? Sekitar 1 cm. Nah, setelah ini boleh kita siapkan apa dulu nih Bu? Yang bisa disiapkan kira-kira? Nah ini udah. Bapak-bapak sekalian, ini didiamkan sampai sejuk. Sekitar 10 menit. Karena kalau kita semprotkan jamurnya ke media yang panas, dia panas dia. Ananas gitu dia. Mati dia ya. Jadi kita sejukkan loh. Sejukkan sebentar. Sambil menunggu sejuk, kita bikin biangnya tadi. Nah, alat yang digunakan apa aja tuh Bu? Skala bapak-bapak di rumah, Ya. yang ibu-ibu di rumah, tadi biang nih. Cukup dengan ini. Tusuk sate yang bersih. Dan ini akan dipakai 1 kali pakai. Kalau plastik tadi masih bisa dicuci, keringkan. Tapi ini harus 1 kali pakai. Kita masukkan air seginilah, jangan sampai kepenuhan, sebatas agar-agar nih. Airnya masukkan. Tadi yang nanti kita putar video tuh, ada tuh. Iya, iya. Yang tadi kita putar video. Tadi. Nanti kalau Bapak menanya, nanti dijelaskan lagi ya. Nah ini Kita praktekkan dulu. yang pakai yang ini, yang tajam boleh, yang ini boleh. Yang pasti ini di lembut Pak ya, digeser. Oh. Ya diputar, Boleh dilihatkan tuh. diaduk. Ambil yang hijaunya aja Bapak Ibu. Harus sabar ya. Agar-agarnya jangan sampai bergoyang atau rusak. Tapi Pelan-pelan. jangan sampai hancur pelan-pelan. Nah ini. Dah hijaunya, kita ambil hijaunya kan? Udah, kita masukkan ke dalam ini pakai saringan.
Karena kalau nggak disaring, takut nanti ada agar-agar yang ikut, nyumbat sprayer. Buat sprayer. Ada apa? Ini aja dikurangi. Jadi Bapak Ibu, untuk 2,5 kilo, 2,5 kilo beras, airnya 1 gelas aqua. Gelas aqua, 1 gelas aqua. Setengah. 200 mili. 240 mili. Udah, oke. Nah, kita masukkan sini. Nanti kita ini, Bang. Kayak kita ngegurah, Bang, Bapak Ibu. Ah, ini kan masih ada nih hijau-hijaunya nih. Ulangi lagi. Ulangi. Kayak kita ngegurah gitu, Bang. Ngegurah tuh. Ah, ini hijaunya kan masih ada, kita ambil lagi. Tuh, ambil sampai habis hijaunya. Garing, kan ada ampasnya tuh. Udah habis, satu lagi. Lagi gitu terus Pak sampai hijaunya nih habis. Nah, coba Bapak mau enggak muter-muternya coba Pak. Nah, nanti saya pegangkan HP-nya. Video ada. Nah, nih. Ah, di situ, Pak. Nanti Bapak Nah, masuk tuh. kamera situ, Pak. Ah, putar-putar, Pak. Nah, pelan-pelan gitu. Lapisan hijaunya aja. Yang lapisan hijau. Mm-mm. Sporanya. Mantap. Oke, sip. Sip. Nah. Gampang kan, Bu? Ini diputar-putar gitu aja. Oh, masih ada, kita gurah lagi. Ngambil yang hijaunya aja sampai bersih dari agar-agarnya. Kayak gini. Dah. Dah. Ya. Ini masukkan ke sprayer untuk kita nyemprotnya. Nah ini gimana? Udah dingin ini, kita cek loh, udah dingin belum? Udah sejuk? Kan cepat nih Pak, sejuknya nggak diampar nih. Nah sejuk, langsung kita semprotkan. Semprotnya jaraknya 10 cm dari beras. Angkat-angkat kuku lah ya. Angkat-angkat kuku boleh, sejuk boleh. Dah nih Mbak. Udah sejuk dah. Nggak sampai 10 menit, ini udah sejuk karena kita hampar, lalu kita mulai semprot. Untuk memudahkan kita nyemprot, kan udah nampak nih, barang ini kecil ya Bu. Kita kasih kotak. Kasih kotak, kita bagi, biar tahu, oh kotak indah sampai semprot, kotak itu yang belum. Ini hanya untuk bagi biar ya. penyemprotannya merata. Biar rata semprotnya, kita garis-garis bagi. Nah, peta-peta gitu. Nggak apa Mbak? Enggak terlalu jaraknya Mbak. Sini, ini anakan Mbak. Ini ya, dibagi kayak biasa. Garis. Bagi 4 gitu nih. Bagi 3 juga enggak apa-apa. Nah, bagi 4 juga enggak apa-apa. Ingat Bapak Ibu, berasnya jangan yang mahal. Yang akhir enggak apa-apa. Ini sih beras cantik nih. Nah, ini di gini kan enggak Bang? Tengah-tengahnya. Enggak. Kotak-kotak ini hanya untuk kita membantu kita Bapak Ibu nyemprot jadi biar rata. Nah, contoh ya. Jadi contohkan satu kotak, nanti lanjutkan gantian ya. Nah, enak Bang, kayak nyemprot biasa, nyemprot tanaman. Bapak ada miara burung enggak di rumah? Kayak mandikan burung gitu dengan penuh kasih sayang gitu. Oh.
Nah ya, Bapak-bapak tak tolong dengar dimatikan burung. dulu dek, takut sporanya terbang. Nah, Nah ini semprot sampai rata semuanya. Oh, udah basah nih nampaknya. Ganti ke kotak yang lain, kotak yang lain. Ayo Bu, Bu, sila Bu. silakan, Ah, ini gantian. gantian. Saya Ibu di sini 3-4 kotak sini kotak lain. Anggap ya Ibu lagi mandiin burung Bapak ya. nah, biar kena keluar. Dah, dah gantian. Iya, gitu nyetrika tuh kan pakai spraynya kan semprot-semprot tuh. Katakan. Nah, Iya, siapa ada yang mau adik-adik pengen mahasiswanya, coba? mahasiswanya ayo. ada yang pengen nyoba? Semprot, Coba. semprot. Sampai mana tadi Bu? Silakan Sampai mana tadi semprot. Bu? Tadi Ke kotak ini ini. udah Nah, 3, ini berarti yang ini ini. 4 nih, belum. Sini atasnya belum. Ratakan. Diratakan. Itu selang itu, lihat kena air kan enggak? Lagi ayo. Nah, Bang, masuk Bang. Abang habiskan Bang, selesaikan Bang. Ya, sip. Lihat menyelesaikannya. Nah, ini ya, saya mau tanya. Bapak Ibu, mudah atau mudah? Yang kita lakukan hanya mengukus beras dan menyemprotkan biangnya. Ibu nggak usah pikirkan biangnya macam mana, bikin biangnya jangan. Biarkan POPT-nya penyuluhnya yang bikinkan itu. Biangnya macam mana bikin. Untuk ke skala petani, ini yang dilakukan. Habiskan ya, Bu ya. Ah, tadi kan udah dijelaskan juga tuh aplikasinya. Tadi Bu dicampur ke pupuk 20 kilo, cukup 2 on ya. Nanti ditaburlah bersama pupuknya tuh waktu Ibu mupuk padi itu. Cair juga bisa sama. Oke, sip. Bisa jadi gini, nah ini udah selesai disemprot semuanya Bang, udah Udah. Bang. Ini masih ada sayangnya, yuk kita habiskan. Habiskan ya. Enggak, baik, enggak pesan. Oke. Kita habiskan. Nah ya, habiskan. Oh, ujung tengah. Nah, ini ya. Nanti Ibu yang cair, misalnya mau disemprotkan. 2 on yang tadi tuh, kan nanti kan beras itu diselimuti hijau gitu kan. Ibu masukkan ke dalam air, dalam 1 gelas aqua, Ibu saring berasnya. Cairannya Ibu masukkan dalam tangki, 1 tangki 15 liter cukup 1 gelas itu. Jadi intinya nanti kalau udah jadi, Ibu rendam di air bersih. Disaring berasnya, kan dia kan tumbuh di beras tuh. Nah, terus Selang dulu lihat. 1 sprayer, tangki sprayer 15 liter, cukup 1 gelas aqua itu tadi. Cairan hijau-hijaunya tuh. Ya. Nah, ini nggak bisa. Nah ini, kalau udah gini, kita tutup dengan plastik tutupnya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
takut dimakan atau gimana. Seminggu dia tumbuh, nanti Mbak Ii yang nemenin manennya gimana. Kalau udah capek tak apa-apa. Ya. Ya udah enggak apa-apa. Nanti ini dikucur ya ke tanaman di depan enggak apa-apa. Nah, ini udah selesai Ibu-ibu. Ini kita diamkan seminggu. Setelah itu tumbuh udah bisa langsung kita pakai. Si kelambu tutup. Dah. Ini. Jadi, tadi balik lagi yang tadi saya materi yang saya sebutkan. 2 on untuk 20 kilo pupuk kandang. 1 gelas aqua dicairkan, direndam tuh untuk 15 tangki air. Jadi sebanyak ini nih, Ibu bayangkan bisa pakai berapa kali? Campur pupuk kandang kalau yang padatnya digaul. Kalau yang mau di tangki disemprotkan, ini direndam, disaring. Jadi udah digaul dengan pupuk kandang, dia kan tumbuh. Jadi Bapak Ibu, barang nih hidup. Dia berkembang lagi, tumbuh lagi dia. Itulah yang kita tabur ke tanaman kita. Jadi jangan Ibu pikir, masalah cuma 2 on beras nih cukup buat 20 kilo. Jangan lihat berasnya. Benda nih hidup, Bu. Banyak nanti ditumbuh-tumbuh lagi. Cuman kita enggak nampak karena dia tadi jamur sama kayak penyakit. Langsung diaplikasikan. Bisa langsung. Kalau Bu mau diamkan seminggu bisa. Kan kadang kan kita pupuk tuh ada petani yang itu pupuk pun dia bikin sendiri kan. Nah, itu tuh pas dibikin tuh dicampurnya. Jadi pas aplikasi langsung. Jakaba bisa. Penggunaannya. Jakaba kan disemprot. Jadi ini nanti kayak gini Bapak Ibu. Ini yang kami harapkan Bapak Ibu bisa lanjutkan. Ini. Ini obatnya. Kasih ya. Kayak gitu. Inilah nih trikonya. Tiba-tiba mati itu, Bu. Iya, jadi yang tiba-tiba mati tuh cabai itu namanya layu fusarium Bapak Ibu. Dia tuh jamurnya bentuknya kayak gini, kayak jari kita gini. Jari kita gini nih. Tapi banyak gitu. Macam beras, macam beras bertabur fusarium tuh. Macam butiran beras, tapi banyak kecil-kecil. Itulah yang masuk ke akar tanaman. Pas dinyerap tuh, nyerap makanan, nyerap pupuk, barang tuh masuk ke tanaman kita. Itu yang bikin layu. Sebelum barang tuh masuk ke tanaman kita, dia harusnya dimakan dulu sama ini kalau alamnya masih seimbang, ekosistemnya masih bagus. Harusnya dimakan dulu nih sama trichoderma, dia kan sama-sama di tanah tuh. Karena benda ini pun udah berkurang, trichoderma nih, akhirnya dia terlepas satu masuklah ke tanaman kita. Bapak kita tambahkan ini agar siklus dimakan mereka itu terjadi lagi. Jadi kalau misalnya obat ya Pak ya, kita semprot, dia cuma ngobatkan yang ada di kena dia aja. Obat kimia nih, semprot, kena racunnya. Yang terkena ya tuh, yang di obatnya. Yang tidak terkena, sedangkan penyakitnya hidup. Obatnya kita obat mati, ya kan? Ini ngejar sama-sama hidup dia. Konsepnya gitu Pak ya. Sederhananya gitu. Jadi biar bisa dibayangkan lah ya. Aplikasinya, biangnya, tadi, nanti. Nanti sama Mbak Ii. Jadi baru kita di sini lagi atau di poktannya aja. Di potanya nanti Nanti ini seminggu kemudian. bimbingan lagi. Kemudian saya lagi cuti, Senin yang depan lah. Karena pupuk, kalau ini saya lihat ini kan untuk lama semangat. Boleh, bagus. Boleh di Tuh. Sering terjadi di tanah Tanggal 5 lah. Saya lihat tadi di videonya. Tanggal 5 udah ada jadi Kalau Pak. pupuk Boleh semangat, tidak? kalau memang mayoritas itulah penyakit. Betul. Aplikasinya. Nah, Dari yang video itu. saya harap nanti Mbak Ii bisa Mbak Ii Ya. Mbak Ii yang bimbing nanti. Oke. Di mana semangatnya? Kayak gini gitu ya. Tanam. Oh bagus Pak. Kalau belum ditanam tanahnya kasih dulu. Persiapan media tanamnya. Betul Pak bagus. Siapa? Boleh.
Betul. Ya. Tidak tular tanah. Betul, karena ini memang penyakit tular tanah. Digunakan untuk bibit. Nah, yang ini nih, gini Jak, yang ini kan jadinya 5 kilo. Yang ini kan jadinya 5 kilo. Bagi-bagi aja nih, 1, 2, 3, 4. Pas, bagi lo sekilo. Sekilo tuh bisa buat tadi pupuk kandangnya kan, 2 on dia pakainya kan dulu. Berarti kalau pakai yang mau dipakai semprot, 5 tangki ya. Coba lo. Di demplot Pak. Jadi langsung jangan semuanya. Bapak bedakan, saya jamin. Petani saya udah pada pakai. Misalnya kalau kita mau disemprot kan, itu balangnya udah dibajak dulu ke atau gimana? Tanah yang lagi mau diolah, enggak apa-apa. Kalau belum dibajak, tapi Bapak udah bersihkan dari gulma, bisa. Lebih bagus lagi udah bedengan. Karena kan kita mau pakai demplot kan, kita kan mau nengoknya per demplot nih. Misalnya, saya mau lihat demplot ini enggak pakai triko, demplot ini saya kasih triko. Kita bandingkan, istilahnya untuk meyakinkan Bapak Ibu. Karena kan enggak dicoba, enggak try, enggak yakin nih. Coba lo, nanti ngenyan pasti. Nih ya, itu hari ini, bimbingan kita hari ini Bapak Ibu. Lagi ada yang mau tanya, coba saya suka. Enggak tertutup ini, enggak cuma ini. Ibu mau tanya tentang apapun, boleh tanya. Karena kan ada nanam daun sop tuh. Itu sering biasa suku kan. Mati. Habis kena ini. Sama. Jadi kalau daun sop ya, tanaman petani ini pun gitu Bu, daun sop. Dia tuh karena kecil, kita kadang tuh dia karena barang tuh kecil Bu ya. Barang tuh kecil daun sopnya. Tapi kadang kita ini sebagai manusia ini tidak sabar. Kita kasih obat, kita kasih racun. Sebanyak yang kita mau, 1 hari 3 kali. Lain Pak, manusia lain dengan tanaman. Kalau manusia minum obat Bu, 3 kali sehari. Kalau tanaman, ada namanya siklus metabolisme dia, seminggu 2 kali aja Ibu semprot untuk obat ya. Ya, jangan 3 kali sehari. Seminggu dong. Yang ini seminggu sekali. Karena dia tumbuh, dia banyak. Ditambah seminggu per minggu. Pokoknya nanti itu seminggu sekali kan. Yang ini seminggu sekali. Jadi kalau santrinya kan mau perbanyaknya gitu, buat caranya. Itu nanti yang bahas sama PPL-nya, sama POPT-nya untuk bikin biangnya mereka yang bikin nanti. Nanti mereka yang misalnya Mbak Catur pas ke Pontianak mampir ke laboratorium ambil biang. Kan mau pindah ke lab katanya. Iya Bapak Ibu ya. Jadi gini, kenapa kami dari APHP itu berharap ada pengembangan sendiri di BPP? Karena untuk di lab itu kami kan pakai agar kentang. Ibu tadi nengok bahannya kan? PDA-nya tuh kayak agar kentang. Itu ada penggantian bahan kan? Itu kan per test tube-nya jadi kami kasih biaya 15.000 per test tube untuk penggantian bahan. Nah, berharapnya kalau misalnya Ibu Bapak urunan nih di BPP masing-masing, enggak bayar jadinya. Tapi kalau ngambil ke kami ganti bahan karena kami harus bikin kan. Itu 15.000 1 test tube. Kan enggak enak sebenarnya kalau jual beli. Kan enggak boleh sebenarnya jual beli itu. Semurah tuh, cuma dari kacanya. Pak Topik ya punya pribadi. Dari kaca. Bunsen ya. Enggak mahal banget. Ya. Nanti pesan sama Mbak Ii 15.000 1 tabungnya. Nanti tabungnya dibalikin ke Mbak Ii. Betul di lem ya Pak, lem kaca tuh. Gitu. Nah ini nih, fusarium nih. Fusarium. Ini yang bikin layu nih dari tanaman semangka. Cabe, terong, tomat. Kecil aja barangnya Pak, ya Allah. Dia punya tangannya enggak ada. Kalau pisang fusarium, udah bagus bongkar bakar. Ini udah dibesarkan. Dan nampak dia. Nah ini. Inilah tadi kan yang trichoderma tuh ada bertali-tali ya Bu ya, kayak berjaring-jaring kan? Ini di jaringnya. Dia makanan dia ini. Gitu.
Sedangkan trichoderma itu manfaatnya banyak tadi, ada dekomposer, pupuk organik. Gitu. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa ini sampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada lagi Bapak Ibu? Ada, ini khusus agen antagonis, artinya penanggulangan penyakit. Gimana Yen kalau untuk pupuk mahal nih? Ada namanya Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Bakteri pemacu tumbuh. Ada juga hidup tuh. Tapi bakteri dia macu pertumbuhan. Kalau di laboratorium yang ini tanam, ini nanam sayur pokcoy. Ini uji dengan PGPR yang kami buat. Lembarannya lebih lebar. Tinggi tanamannya lebih tinggi, jumlah daunnya lebih banyak. Jadi kalau ibu-ibu yang daun sop misalnya, kita pakai PGPR, efeknya itu lembarannya lebih banyak, tanamannya daunnya lebih banyak, lebih lebar-lebar. Efeknya apa? Kilauannya nambah. Jakaba tuh PGPR loh. Katanya di sini banyak akar putri malu. Benar ke Bapak Ibu? Semak-semak di ladang putri malu. Itu bahannya. Jadi tidak perlu beli. Kalau beras sih masih beli. Ya Allah, nak hemat-hemat lagi gitu kan. Itulah ya ibu-ibu. Saya sih suka yang hemat-hemat lagi. Ini masih beli beras untuk obat, iyalah ya. PGPR pakai akar putri malu atau akar bambu. Bambu banyak enggak Pak di sini bambu? Bambunya agak kurang, tapi ada sih. Putri malu gitu. Itu dia. Itu gulma kan Pak? Ganggu kan? Kita bikin jadi pupuk. Akar putri malu. Jadi gulma kan itu Bapak-bapaknya. Akarnya aja Pak ya Mbak. Bapak. Gini ya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita pakai trichoderma, tolong seminggu enggak semprot fungisida. Obat fungisida, obat jamur. Seminggu jangan disemprot loh. Jangan pakai pestisida kimia. Jadi mati dia nanti, sama-sama mati. Nah makanya tadi itu dipisah demplotnya. Seminggu ya Pak. Habis kita kasih seminggu aja. Tak usah kasih dulu. Seminggu aja, misalnya dari kasih nih kan. Senin ibu kasih, Senin depan semprot obat boleh. Senin ini enggak usah dulu. Jadi makanya tolong dicoba dulu. Coba lo pisahkan bedengannya. Ya. Semoga dari rezeki umur panjang kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.